malam. Saya izin record terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, baik. Selamat malam ya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Malam, Mbak. Ya, baik. Baik, teman-teman. Kita ini ya, kita berjumpa kembali ya di sesi Vicon ya, teman-teman ya. Sesi Zoom. Namun kali ini untuk sosialisasi ya, teman-teman ya. Sosialisasi tugas akhir. Ya, di mana pada sesi hari ini nanti akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas akhir, gitu ya. Nanti termasuk juga informasi-informasi mengenai dosen pembimbing, gitu ya. Kemudian untuk timelinenya seperti apa dan teknisnya juga nanti akan seperti apa, gitu ya. Karena untuk mata kuliah tugas akhir ini adalah mata kuliah yang berbeda ya dengan mata kuliah lain yang pernah teman-teman eh, tempuh, gitu ya. Termasuk juga dengan mata kuliah kerja praktek, gitu ya. Jadi di mata kuliahnya nggak apa teman-teman memang harus memberikan perhatian khusus gitu ya, berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin eh, untuk pelaksanaannya itu sama gitu ya dengan satu sama lain. Baik teman-teman, di sini saya akan coba memaparkan materi terlebih dahulu ya sebelum nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Oke, sebentar. Ya teman-teman, pada hari ini eh, topiknya adalah sosialisasi tugas akhir ya. Di mana tugas akhir ini ya kalau kita mau merujuk ke ini ya kenapa sih teman-teman di sini harus mengambil mata kuliah tugas akhir ini dan harus menjalani tugas akhir ini sebelum nantinya teman-teman lulus gitu ya karena tugas akhir ini merupakan ya sebentar saya coba pakai headset dulu ya kayaknya bocor. Oke. Ya baik teman-teman, jadi tugas akhir ini merupakan sebuah karya ilmiah yang itu ditulis oleh teman-teman mahasiswa sebagai eh ya sebagai ini ya bisa dibilang adalah proyek terakhir ya dan proyek terakhir yang teman-teman hasilkan sebelum teman-teman beroleh gelar sarjana ya pada program studi yang ditempuh gitu ya. Artinya kalau di teman-teman semua ini ya yang hadir di sini kan eh, semuanya teman-teman informatika ya yang hadir ya. Ya pastinya nanti sebelum teman-teman mendapatkan gelar sarjana komputer gitu ya. Karena kita nanti kalau teman-teman lulus dapatnya gelar sarjana komputer atau Eskom gitu ya. Itu adalah ini adalah salah satu garis finish ya yang teman-teman harus selesaikan. Nah, di sini teman-teman tugas akhir itu nanti teman-teman harus menunjukkan ya kemampuan komprehensif teman-teman dalam menyusun gagasan ya secara sistematis, logis, kritis ya, koheren dengan mengikuti kaidah ilmiah dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, seperti itu ya. Oh, suaranya kecil ya. Oke, kalau gini gimana teman-teman? Sudah mendingan atau kurang? Sudah Pak, sudah mendingan seperti tadi itu. Oke ya. Oke, siap. Oke, nanti kalau suaranya ini lagi coba disampaikan aja ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang terdengar. Oke, langsung aja teman-teman mungkin untuk dasar hukumnya ya teman. Ya Kemendikbud Ristek ya karena dulu kan masih digabung ya Kementerian Pendidikan sama Saintek gitu ya. Kalau sekarang kan udah masing-masing. Cuman untuk aturannya yang terupdate itu terkait tugas akhir atau skripsi ini adalah di Permendikbud tahun 2023
yang nomor 53 tahun 2023 yang tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 18. Kemudian ini juga didasari oleh surat keputusan, ini double ya ininya ya, surat keputusan Rektor Universitas Berasia nomor 11 tahun 2020 gitu ya, tentang peraturan pendidikan Universitas Berasia pasal 73 tentang tugas akhir. Ya, jadi itu juga sudah diatur di SK Rektor kita juga. Nah, teman-teman, ini kemudian saya sampaikan skema tugas akhir. Nah, untuk skema ini teman-teman mohon untuk tidak terlalu diambil pusing ya, karena nanti mungkin akan apa dalam pelaksanaannya mungkin nanti akan tidak sama persis ya dengan skema-skema ini gitu ya. Tapi ya silakan nanti teman-teman ikuti aja untuk arahan pembimbingnya gitu ya. Untuk skema ini kalau masih bingung nanti akan diarahkan oleh pembimbingnya. Oke, yang pertama itu adalah sebuah skema prototype ya, yaitu adalah di sini teman-teman nanti akan menghasilkan sebuah bentuk penerapan langsung dari sebuah ini ya desain produk gitu ya. Yang ini sebenarnya buktinya itu bukan hanya fisik ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ini karena saya merujuk ke pedoman saja. Tapi sebenarnya ini sebenarnya bukan hanya fisik saja karena kita ini di ini ya di informatika. Nanti juga dalam realisasinya itu kan kita menghasilkan software juga ya teman-teman ya. Yang mana software itu kan bisa kita bilang itu adalah tidak berupa bentuk fisik gitu ya. Ada juga nanti analisis ya, yang itu teman-teman tuangkan dalam tugas akhir, yang itu bisa kita sebut juga sebagai ke dalam prototype ini. Nah, kemudian teman-teman di sini ya ini tolong agak diabaikan ya untuk judulnya ya. Ini karena memang ada penyesuaian ya teman-teman ya terkait dengan skema ini, namun memang belum diterapkan atau dituangkan dalam pedoman yang terbaru gitu ya. Nanti akan menyesuaikan. Nah, mungkin judul-judulnya ini adalah beberapa judul yang sudah dihasilkan oleh teman-teman yang sudah lulus gitu ya dari program studi informatika. Ya, jadi mungkin di sini ada hand gesture recognition dalam sistem pengendalian lampu menggunakan media pipe, MQTT dan juga ISP32. Ya, ini dibuat oleh kalau saya nggak salah ya ini Mas Ajang Rahmat ya, yaitu lulusan angkatan pertama. Kemudian ada implementasi convolutional neural network ya atau CNN dengan transfer learning untuk membatasi web dengan konten pornografi, yang ini juga dihasilkan oleh kakak tingkat teman-teman semua ya dari Pak Mukijo ini ya dari angkatan kedua ya, wisudawan terbaik juga di angkatan kedua. Kemudian ada juga analisis prediksi kesehatan mental mahasiswa pekerja di perguruan tinggi X berdasarkan beban kerja dan studi dengan algoritma XGBoost ya. Ini dihasilkan oleh Mbak Joen ya teman-teman ya, yang itu eh, beliau juga merupakan mahasiswa terbaik ya di angkatan ketiga gitu ya, yang baru saja lulus. Nah, ini itu juga untuk tugas akhir kolaborasi ini saya sebenarnya tidak sarankan ya teman-teman lakukan karena ini prosesnya agak Udah mesti kalau mau. ya, ya ini teman-teman mohon di mute ya yang baru hadir. Baik, oke. Ini saya nggak sarankan ya buat teman-teman lakukan karena ini prosesnya memang cukup sulit ya dan cukup rumit. Sehingga kalau memang teman-teman ingin segera lulus, ini saya sarankan tidak mengambil eh, skema ini gitu ya. Tapi memang secara aturan ini kita akomodir. Dan sejauh ini sih belum pernah ada ya teman-teman ya, yang melakukan skema kolaborasi ini. Nah ini teman-teman untuk persyaratan ya bagi jadi buat teman-teman yang di sini sudah mengambil tugas akhir, ini tolong di cross check kembali ya, dicek and recheck lagi masing-masing gitu ya, masing-masing ya. Nanti teman-teman untuk pertanyaan nanti ya untuk akan saya coba akomodir di akhir nanti. Jadi dicek masing-masing KRS-nya, terus juga rekam jejak studinya masing-masing gitu ya. Nah, nanti kalau di apa yang saya sampaikan ini teman-teman ada yang miss, ada yang kelewat, ada yang tidak sesuai, itu tolong teman-teman segera melakukan update KRS gitu ya, supaya ini bisa sesuai gitu ya. Karena nanti juga di Prodi dalam seminggu ke depan kita juga akan melakukan pengecekan kembali ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa bantu pengecekan itu nanti eh, akan lebih cepat gitu ya prosesnya gitu. Karena teman-teman di sini adalah eh karena kalau nanti misalkan ada yang miss, ada yang teman-teman yang misalkan secara syarat ini tidak sesuai, kemudian teman-teman tetap nekat melanjutkan gitu ya.
itu nanti akan yang bermasalah adalah kelulusan teman-teman sendiri gitu ya. Jadi tolong dicek masing-masing dan nanti akan saya bagikan Gform juga untuk pengecekan tersebut ya teman-teman ya. Nah di sini untuk jumlah SKS ya. Jadi teman-teman yang sudah mengambil tugas akhir ini diharapkan sudah lulus ya minimal 120 SKS ya, dan minimal saat ini adalah statusnya adalah semester 7 ya. Jadi ini adalah tapi semester 7 adalah untuk mahasiswa reguler ya. Jadi teman-teman yang masuknya lewat jalur konversi atau alih jenjang itu untuk minimal semester 7 ini tolong diabaikan aja ya. Tapi tetap untuk jumlah SKS-nya itu adalah minimal 120 SKS. Ya, jadi dicek kembali ya, mungkin di sini ada teman-teman yang reguler yang masih semester 6 gitu ya. Itu tolong ditahan dulu, nanti silakan diupdate kembali ke RS-nya dan bisa di drop untuk tugas akhirnya ini. Ya, dan teman-teman bisa ambil di semester depan. Nah, kemudian di sini juga teman-teman diharapkan ya, diharuskan ya, bukan diharapkan lagi ya, diwajibkan telah lulus atau paling tidak sedang mengambil mata kuliah kerja praktek dan metodologi penelitian. Ya, jadi ini harus sedang atau telah diambil. Ya, dan ini teman-teman untuk masalah SKS tadi ya, ini sedikit tambahan juga, itu teman-teman juga dimohon dicek kembali gitu ya. Apakah dari semester 1 sampai semester 8 itu ada mata kuliah wajib yang terlewat atau tidak ya. Ya itu juga penting ya teman-teman ya, karena mata kuliah wajib itu ya sesuai namanya ya, wajib berarti itu wajib diambil. Dan itu misalkan teman-teman ada yang kelewat atau ada yang nggak diambil itu atau misalkan ada yang nggak lulus ya dapat nilai D atau E gitu. Nah, itu kan berarti ada satu mata kuliah yang tidak ini ya teman-teman ya, itu kan mata kuliah wajib ya. Nah, karena itu tidak lulus atau belum dinyatakan lulus gitu ya. Maka dari itu ya nanti nilainya akan dianggap kosong ya untuk mata kuliah tersebut sehingga teman-teman tidak bisa lulus di semester ini gitu ya. Dan itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa digantikan dengan mata kuliah pilihan. Gitu ya teman-teman ya, nanti tolong dicek kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kasus-kasus seperti itu ya harap segera melapor gitu ya, dan nanti kalau misalkan memang tidak bisa diambil semester ini gitu ya, misalkan kalau misalkan memungkinkan coba diambil disesuaikan ke RS-nya dan diambil mata kuliah tersebut, tapi kalau memang tidak ya mohon maaf teman-teman tidak bisa mengambil mungkin ambil tugas akhir bisa gitu ya, tapi untuk sidang di tahun semester ini teman-teman tidak bisa dulu gitu ya, karena tadi ada mata kuliah yang ketinggalan. Nah, sih teman-teman juga harus berstatus sebagai mahasiswa aktif gitu ya. Ini juga syarat mengambil KRS tugas akhir. Dan nanti teman-teman mampu memenuhi syarat minimal 8 kali bimbingan ya dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Ini bimbingannya dilaksanakan secara online ya teman-teman ya, secara sinkron ya. Jadi nanti dosen bimbing itu akan buka bimbingan 8 kali yang itu dilaksanakan via Zoom ya teman-teman ya, yang itu melalui Vicon yang ada di LMS. Nah, kemudian di sini teman-teman juga diharapkan ini ya untuk proses bimbingannya minimal 1 semester. Kemudian juga tadi ya dari seluruh persyaratan tadi itu nanti akan di cross check kembali oleh dosen PA ya, dan juga ketua program studi atau kaprodi untuk dinyatakan layak mengambil tugas akhir atau tidak. Nah, untuk bimbingan tugas akhir teman-teman nanti setelah teman-teman dinyatakan ini ya sudah mendapatkan dosen bimbingnya masing-masing, itu nanti akan kami assign di si akad ya. Jadi masing-masing nanti akan dituliskan atau kita inputkan pembimbingnya siapa saja. Nah, ini contoh ya dari teman angkatan yang lalu. Ini misalkan Mas Syarifuddin di sini. Nanti misalkan di pembimbingnya ini akan kita inputkan siapa dosen pembimbingnya. Dan nanti teman-teman untuk catatan pembimbingnya teman-teman juga tolong dituliskan di si akad ya, di menu tugas akhir, kemudian di bagian bimbingan ini ya. Itu nanti di sini teman-teman bisa menginputkan catatan bimbingannya ya. Jadi meskipun bimbingannya itu dilaksanakan secara Zoom via LMS gitu ya, nanti untuk
rincian dari masing-masing bimbingan itu selama minimal 8 kali itu dituangkan dalam sini ya, di menu bimbingan pada tugas akhir ini. Nah, kemudian juga untuk 8 kali bimbingan tadi teman-teman itu dilaksanakan secara sinkron ya, sekali lagi melalui fitur video conference atau Vicon yang ada di LMS ya. Ya nanti nanti masing-masing dosen pembimbing akan buka sesi tersendiri gitu ya, nanti sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini kode-kode etik ya teman-teman ya, ini sebenarnya masih ini ya, yang berkaitan dengan kode etik dasar gitu ya, bahwa memang dalam menulis karya ilmiah atau tugas akhir ya, salah satu tugas akhir ini, ya teman-teman harus mempertimbangkan bagian etiknya gitu ya. Yang pertama misalkan dari sisi ide atau gagasan itu adalah murni milik teman-teman ya, jadi bukan milik atau karya orang lain ya. Oke, kemudian di sini juga teman-teman dalam melaksanakan atau melakukan penelitian itu diharapkan teman-teman di sini sebagai peneliti itu harus menekan sekecil mungkin peluang bahwa penelitiannya itu misleading ya atau menyesatkan. Ya, menyesatkan ini dalam artian misalkan teman-teman dalam melakukan penelitian itu menggunakan data-data yang tidak benar ya, data-data palsu gitu ya. Kemudian teman-teman ada dalam salah satu prosedurnya itu teman-teman ada yang teman-teman manipulasi gitu ya, sehingga untuk hasilnya pun akan menyesatkan akhirnya. Nah, kemudian juga harus melindungi hak dan kesejahteraan partisipan ya, subjek penelitian. Ya, jadi misalkan ada pihak-pihak yang terlibat dan penelitian itu teman-teman juga harus tetap perhatikan untuk haknya ya, hak atau kesejahteraannya. Dan ini sudah berjalan di dalam Jakarta. Oke, juga nanti misalkan teman-teman, misalkan ya ini kalau dari informatika sebetulnya jarang ya untuk penelitian lapang secara langsung gitu ya. Tapi kalaupun itu dilakukan, nanti misalkan di sana intinya teman-teman jangan terlalu terlibat dalam ini ya, dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti sifatnya itu ada kecenderungan keberpihakan ya kepada salah satu kelompok, yaitu dihindari. Ya, kemudian pokoknya dalam pelaksanaan penelitian itu kode-kode etik ilmiah itu harus tetap diperhatikan. Nah, terutama di sini teman-teman dalam penggunaan AI ya mungkin ya. Kalau sekarang mungkin yang harus teman-teman perhatikan juga bahwa AI ini teman-teman itu tetap harus dibatasi ya teman-teman ya penggunaannya ya. Jujur aja kalau misalkan di sini saya tidak melarang teman-teman ya dalam menggunakan AI ya, karena ya kita memang harus sesuai ini ya dengan perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman, apalagi kita sebagai mahasiswa informatika gitu ya, yang itu memang identik dengan IT. Nah, itu kalau kita orang-orang sudah menggunakan AI, kemudian kita nggak menggunakan AI sendiri, itu akan ketinggalan ya teman-teman ya. Ya, di sana teman-teman tetap bisa menggunakan, tapi dalam kadar yang seperlunya gitu ya. Nah, mungkin AI ini teman-teman bisa gunakan untuk berdiskusi gitu ya, misalkan ya. Kemudian teman-teman melemparkan pernyataan apa pertanyaan penelitian, kemudian nanti AI-nya menjawab seperti itu gitu ya. Atau mungkin teman-teman mencari celah-celah dari eh, hal-hal yang teman-teman sedang teliti itu dipersilahkan. Tapi kalau AI itu digunakan untuk menulis ya, untuk mengenerate seluruh kalimat gitu ya dari tugas akhir yang teman-teman kerjakan, ya itu nanti akan tidak sesuai dengan kode etik ya teman-teman ya. Dan itu pasti saya jamin itu akan bermasalah saat sidang nanti. Ya, karena pengalaman-pengalaman kita dalam melaksanakan beberapa kali sidang itu akan kelihatan sebetulnya ya teman-teman mana saja yang itu bergantung dengan AI ya dan mana yang tidak gitu ya. Yang mana menggunakan AI itu seperlunya saja itu akan kelihatan. Ya, jadi gitu ya. Diharapkan teman-teman nanti menggunakan AI ini dalam kadar yang seperlunya saja gitu ya, tidak berlebihan. Oke, selanjutnya mungkin ya berkaitan dengan plagiarisme ya teman-teman ya, ini tolong sangat dihindari gitu ya di sini, karena nanti juga dalam akhir ini ya, akhir eh, s- nanti teman-teman sebelum ini ya, sebelum dinyatakan lulus nanti akan dicek untuk eh, tugas akhirnya nanti eh, melalui software Turnitin itu nanti akan dicek bahwa teman-teman yang bisa lulus itu adalah yang tingkat
persentase kesamaan atau similarity-nya itu di bawah 30% gitu ya. Jadi maksimal itu 30%. Ya kalau di atas itu nanti akan kami minta untuk diperbaiki. Ya itu ya teman-teman ya. Nanti untuk plagiarisme ini tolong juga dihindari gitu ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan skripsi yang sudah ada atau tugas akhir yang sudah ada, kemudian teman-teman hanya ganti kalimatnya saja, hanya ganti judul saja, kemudian teman-teman pakai secara keseluruhan gitu ya, mungkin termasuk dari metode penelitiannya, datanya gitu ya, segala macamnya teman-teman gunakan, mungkin cuma teman-teman otak-atik kalimatnya itu juga tidak diperkenankan. Nah ini mungkin sistematika penulisan ini akan eh, pedomannya nanti akan dibagikan juga ya teman-teman ya bersama dengan video sosialisasi ini. Nah nanti untuk penulisan laporan tugas akhir itu akan dibuat maksimal itu 30 halaman gitu ya teman-teman ya. 30 halaman tapi ini khusus untuk bagian isinya saja gitu ya. Nanti itu tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir. Nah jadi itu ya ada 3 bagian. Bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Nah dimaksud bagian awal itu adalah bagian cover ya. Kemudian halaman pernyataan keabsahan, halaman pernyataan originalitas, halaman pengesahan, abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi ya. Yang itu nanti ya teman-teman secara detailnya bisa cek di pedoman ya untuk isinya ini apa saja atau buku panduan penulisan tugas akhir. Nah, kemudian di bagian isi teman-teman itu dimulai dari bab 1 ya. Bab 1 itu pendahuluan yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan